Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felicia Maripatudiana dengan NIM 3333240113 dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas mingguan dari shift 2 untuk soal pertama mengenai analisis markup. Jadi di sebuah kota industri dan penyedia layanan internet rumah yang paling banyak digunakan adalah IndiHome dan juga BZ. Pada awal tahun, 70% pelanggan menggunakan IndiHome dan 30% menggunakan BZ. Dari hasil evaluasi tahunan, diketahui bahwa 90% pelanggan IndiHome tetap menggunakan layanan tersebut, sedangkan 10% beralih ke BizNet. Di sisi lain, 80% pelanggan BizNet tetap setia, sementara sisanya berpindah ke IndiHome. Jika jumlah pelanggan internet di kota tersebut dianggap tetap setiap tahun, tentukan pertimbangan ke proporsi pelanggan IndiHome dan BizNet selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis markup serta temukan kondisi, study test, dan interpretasikan. Oke, jadi untuk yang pertama, kita akan menggunakan software RStudio. Nah, di sini saya sudah mengetik kitabnya. Oke, yang pertama kita mendefinisikan vektor awal menggunakan proporsi pengguna saat ini. Tadi kan di skala adalah 70% menggunakan IndiHome dan juga 30% menggunakan BizNet. Jadi di state 0-nya adalah 0,7 yaitu 70% dan 0,3 yaitu 30%. Yang kedua, kita akan mendefinisikan metode transisinya. Tadi kan dari pengguna dari IndiHome tuh 70% ke IndiHome itu adalah 70%. Kemudian dari IndiHome ke BizNet itu adalah 30%. Lalu dari ya IndiHome ke IndiHome itu 90%. Lalu ke BizNet itu adalah 10%. Kemudian dari BizNet ke BizNet itu 80%. Kemudian dari BizNet ke IndiHome itu adalah 20%. Jadi matriksnya seperti ini. Nah, mungkin kita akan running saja. Nah, selanjutnya untuk stat 1 itu adalah stat 1 lebih kecil daripada stat 0. Lalu persentase kali persentase, ini tuh untuk menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Lalu yang kedua adalah menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahunnya. Dimana tadi kan soalnya adalah pengguna proporsi pelanggan IndiHome dan BizNet selama 3 tahun. Jadi sininya adalah 3 tahun. Lalu untuk state-nya adalah state 0, state 1, state 2, dan juga state 3. Full name-nya itu adalah IndiHome dan juga BizNet. Kemudian kita running saja. Nah, setelah itu kita akan menginstal library-nya untuk operasi matriksnya, yaitu dengan menginstal XPM-nya dan XP. Lalu setelah menginstal XPM-nya, kita akan mencari study tab-nya. Maaf teman-teman, coba kita running kembali dari awal. Oke, jadi hasilnya adalah pada tahun pertama, IndiHome itu adalah 69% dan BizNet adalah 31%. Untuk tahun kedua, 68,1% dan juga 3,1%. Untuk tahun ketiga itu adalah 0,781% dan juga 0,3219%. Lalu untuk study tab-nya itu adalah IndiHome adalah 0,6667% dan untuk BizNet itu adalah 0,33333%. Jadi hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah pelanggan mengalami penurunan secara bertahap, sedangkan BizNet mengalami peningkatan jumlah pelanggan setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena terdapat 10% pelanggan IndiHome yang berpindah ke BizNet, sementara 20% pelanggan BizNet berpindah ke IndiHome. Meskipun demikian, tingkat perpindahan pelanggan lebih menggunakan BizNet sehingga proporsinya meningkat dari tahun ke tahun. Lalu
Untuk hasil yang dari study test-nya itu adalah 66,67% dan juga IndiHome adalah untuk IndiHome dan 33,33% untuk Biznet. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa IndiHome tetap menjadi penyedia layanan dengan pelanggan terbanyak, namun Biznet masih memiliki peluang untuk terus mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasarnya. Mungkin kita akan langsung ke POM untuk membuktikan hasilnya. Nah, kita ke analisis markup. Masuk ini. Lalu intinya 2 karena state-nya 2. Nah, di sini kita isi IndiHome sama Biznet. Lalu untuk di sininya, ini adalah dari IndiHome ke inisial itu adalah 0,7 sama lalu dari IndiHome ke IndiHome ini adalah dari IndiHome ke IndiHome adalah 9%. Jadi 0,9. Lalu ini dari IndiHome ke Biznet itu adalah 0,1. Lalu dari Biznet ke IndiHome itu adalah Biznet ke bisnis 80, berarti Biznet ke IndiHome 20. Oke, di sini tahunnya adalah 3. Kita solve. Nah, jadi benar di sini untuk study test-nya itu adalah 0,66666% dan untuk si IndiHome dan untuk Biznet itu adalah 0,3333%. Oke, selanjutnya mungkin kita akan mengerjakan yang nomor 2 tentang game teori. Jadi untuk soalnya adalah alat industri layanan kesehatan digital yang berkembang pesat, media karya digital dan sehat plus merupakan dua penyedia layanan yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dan juga keuntungan. Kedua perusahaan memiliki 3 alternatif strategi, yaitu artificial intelligence diagnosis untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi diagnosis pasien, telemedicine platform ATM untuk memperluas akses layanan kesehatan jarak jauh, serta hybrid health system yang mengkombinasikan AI dan telemedicine untuk efisiensi dan fleksibilitas maksimal. Tiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya, dan keuntungannya yang diperoleh dalam juta rupiah bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff untuk mempresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan, kemudian tentukan strategi optimal menggunakan pendekatan teori permainan seperti maksimin, minimax, atau keseimbangan nas. Oke, jadi di sini sudah terdapat matriks. Jadi untuk media free digital, AI, TM, HS, dan juga sehat plus. Untuk AI-nya adalah 50, 50, TM ke AI 12, HS ke HS 4. Untuk AI ke TM adalah 92, TM ke TM 45, HS ke TM adalah 66, AI HS 85, TM ke HS 15, HS ke HS adalah 7. Kemudian yang pertama kita akan menggunakan RS tadi. Jadi di sini sudah saya masukkan matriksnya itu adalah 50, 92, 85, 12, 45, 15, 9, 4, 6, 7 dengan end row-nya 3 dan by row-nya adalah true. Lalu kita akan menentukan strategi perusahaan A untuk maksiminnya. Akan menentukan nilai maksimum dari nilai minimum. Lalu menentukan strategi perusahaan B juga untuk minimax. Dan mencari shadow point-nya. Dan mungkin langsung kita running saja. Oke, jadi di sini berdasarkan matriks payoff yang telah dihitungnya, diperoleh nilai minimum pada setiap strategi perusahaan A atau maksimin, yaitu 50, 12, dan juga 7. Nilai maksimin yang diperoleh adalah 50, sehingga strategi terbaik bagi media free digital adalah strategi AI karena memberikan keuntungan minimum terbesar dibanding strategi lainnya. Lalu untuk strategi perusahaan B
Dilakukan perhitungan minimaks dengan mencari nilai maksimum pada setiap kolom, yaitu 94, 92, dan juga 85 dengan nilai minimaksnya adalah 85. Sehingga strategi terbaik bagi saat close adalah strategi HS karena menghasilkan kerugian maksimal terkecil. Karena nilai maksimin pada strategi A dan juga minimax pada strategi B, maka tidak terdapat saddle point dalam perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada strategi murni yang benar-benar stabil atau saling optimal bagi kedua perusahaan. Dengan demikian, kedua perusahaan kemungkinan perlu menggunakan strategi campuran atau mix strategi, atau mempertimbangkan berbagai kombinasi strategi untuk memperoleh hasil yang lebih optimal dalam persaingan bisnis layanan kesehatan digital. Pertama-tama kita ke modul, lalu pilih yang game theory. Kita save dulu yang pertama. Nah, selanjutnya kita masuk ke game theory. Kita masukin lagi. Terus untuk row-nya itu adalah 3 dan kolomnya adalah 3. Nah, di sini kita ganti ini menjadi AI, lalu TM, dan juga S. Nah, di sini matriksnya itu adalah 50, 92, 85, 50, 92, 85, lalu 12, 45, 15. 4, 6, 6, 7. 4, 6, 6, 7. Oke, selanjutnya kita langsung solve saja. Jadi di sini didapatkan bahwa di sini tuh harus menggunakan jadi di sini karena tidak ada shadow point, jadi value of your game draw-nya adalah 62,66. Dengan kalau misalkan gak ada shadow point itu harus menggunakan mix strategi. Jadi strateginya itu adalah untuk AI-nya adalah 64 dan HS-nya itu adalah 36. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan tutorial penjelasan tugas mingguan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.